A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Shadaqallahul azim. Kepada rekan-rekan peserta upgrading member komunitas Sahabat Ojol Masjid As-Sabirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa memulai pembelajaran program upgrading perdana ini. Insya Allah metode belajar kita tidak selalu dengan bertatap muka, tapi juga melalui media online seperti ini, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki dan program ini harus bergerak dengan cepat. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama belajar mengenai tahapan perubahan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah sebuah keniscayaan. Selama kita hidup, pasti akan terus mengalami perubahan dan pertumbuhan. Hanya yang mati yang berhenti bertumbuh. Namun, perubahan yang seperti apa yang akan kita alami? Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan, maka mau tidak mau kita akan selalu dituntut untuk berubah dan bertumbuh. Hanya saja kita memiliki pilihan. Kita berubah sesuai dengan keinginan kita atau kita berubah mengikuti keinginan orang lain atau lingkungan. Jika kita tidak memiliki kemauan untuk berubah, maka orang lain dan lingkunganlah yang memaksa kita untuk berubah. Namun, tentu ada perbedaan besar antara berubah atas dasar kemauan kita atau berubah secara terpaksa karena lingkungan dan keadaan. Mereka yang berubah dan bertumbuh dengan memegang kendali atas perubahan tersebut secara sadar akan berubah dan bertumbuh sesuai dengan keinginan mereka. Dan masa depan mereka ada di tangan mereka sendiri. Namun bagi mereka yang berubah karena terpaksa, maka mereka tidak akan berubah mengikuti kehendak mereka sendiri, tapi mereka berubah mengikuti kehendak orang lain. Dengan kata lain, masa depan mereka ada di tangan orang lain. Lalu, bagaimana cara agar kita mampu memegang kendali atas perubahan diri kita? Seorang pakar NLP membuat model skema level perubahan. Ada 7 tingkatan untuk seseorang itu berubah. Yang pertama, environment atau lingkungan. Yang kedua, behavior atau kebiasaan. Yang ketiga, skill atau kapabilitas. Yang keempat, belief atau keyakinan diri. Yang kelima, value atau nilai-nilai diri. Yang keenam, identity. Dan yang ketujuh, spirituality. Seringkali orang berubah karena lingkungan. Dan jika ingin berubah, maka dia akan mencari lingkungan baru. Jika ingin menjadi pengusaha, maka harus berkumpul dengan pengusaha. Jika ingin wangi, maka harus berkumpul dengan penjual minyak wangi. Apa itu salah? Tidak, tidak salah, hanya kurang tepat konteksnya. Atau mungkin mereka berubah dengan cara merubah kebiasaan-kebiasaannya. Misal, jika ingin sukses, harus bangun pagi. Isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Namun, seringkali perubahan ini tidak langgeng. Karena tidak memiliki dasar yang kuat. Atau teman-teman di sini mengikuti upgrading ini untuk merubah skill atau kemampuan bisnis. Gimana sih cara membuat bisnis yang baik? Bagaimana cara membuat produk yang laris manis? Bagaimana cara beriklan yang tepat dan efektif? Tapi setelah diberi ilmunya, ternyata malah mundur. Karena merasa tidak mampu mengikuti proses dan tahapan belajarnya beserta prakteknya.
Jangan-jangan masalah teman-teman ini bukan di skill ataupun di kebiasaan dan lingkungan, tapi justru di value diri, nilai-nilai diri seperti kejujuran, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Atau lebih parahnya masalahnya ada di identity. Saya bukan orang yang pandai. Saya tidak punya darah pengusaha. Saya dari dulu adalah orang yang biasa-biasa saja. Maka cara terbaik untuk berubah bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kita harus memulai perubahan dari spiritual. Kita harus paham tentang nilai-nilai keislaman. Kita tahu alasan kenapa kita diciptakan. Mau kemana kita setelah mati. Untuk siapa semua jerih payah kita di dunia. Lalu kemudian setelah tahu betul tentang agama kita, maka kita akan tahu tentang tentang identitas kita. Kita sadar betul tentang siapa kita. Kita tahu bahwa kita adalah sebaik-baiknya manusia. Kita adalah khalifah di muka bumi. Kemudian kita akan menemukan value atau nilai-nilai dalam diri kita. Kita akan memiliki belief atau keyakinan yang bertumbuh dan menumbuhkan. Kita menjadi orang-orang yang berdaya juang dan powerful. Sehingga kemudian kita memiliki energi besar untuk senantiasa belajar dan meningkatkan skill serta kapabilitas diri. Karena kita tahu tentang keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Kita pun akan terdorong untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan positif dan produktif. Kita akan sangat-sangat menghargai waktu, sehingga setiap detiknya kita akan manfaatkan secara maksimal demi mewujudkan perubahan besar dalam hidup. Dan kita pun akan dengan sadar memilih lingkungan yang membuat kita bertumbuh dan mendukung pertumbuhan. Kita akan enggan dan tidak akan nyaman berada di lingkungan yang toksik, lingkungan yang menghambat pertumbuhan, lingkungan yang membuat pikiran kita menjadi kerdil dan negatif. Nah, hari ini kita sudah tahu tentang bagaimana cara dan langkah-langkah dalam melakukan perubahan-perubahan. Untuk itu akan ada tugas-tugas yang mengiringi materi ini. Tujuannya adalah memastikan kita semua tidak hanya memahami materi ini tetapi juga mempraktekannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.